Nah, yang cukup unik lagi, PSI juga menurut saya sangat gerusa-gerusu sekali. PSI nyatakan kembali dukung Prabowo maju Capres 2029. Nah, bagaimana nasib Kaisang? Bagaimana nasib Gibran? Apakah Gibran akan bersanding dengan Pak Prabowo Subianto lagi? Kita juga tidak tahu, karena Pilpres 2029 pasti dinamikanya sangat berbeda, bisa berubah total, dan arah politik masing-masing itu tidak bisa diprediksi. Ya seperti halnya pada Pilpres 2024 yang lalu. Tiba-tiba di penghujung pendaftaran Capres-Cawapres ada manuver dari Pak Jokowi, ada putusan MK dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sangat terlalu dini sekali ya untuk memutuskan maju pada Pilpres 2029. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Entahlah ya, apa yang difikirkan saya juga tidak mengerti ya. Padahal baru saja 3 bulan, ya lebih dikit lah menjabat sebagai presiden. Tetapi ini sudah, ya Anda tahu sendirilah dari pemberitaan bahwa Pak Prabowo disebut bersedia maju Pilpres 2029. Nah, menurut saya kata-kata ini tidak usah diungkapkan lah. Pastinya bersedia lah kalau masyarakat menghendaki, atau bahkan dari Partai Gerindra mendukung Pak Prabowo maju. Pastinya Pak Prabowo akan maju lah. Menurut saya tidak usah diungkapkan, apalagi masih ya di pemerintahan yang masih berumur jagung ya. Menurut saya sangat tergesa-gesa lah. Apalagi kalau kita lihat saat ini juga masih ramai terkait pemangkasan, dan bahkan konon katanya ada PHK, dan bahkan juga akan berdampak lah di sektor-sektor terkait adanya pemangkasan dari Pak Prabowo Subianto sebesar 300 triliun dan lain sebagainya. Pasti akan berdampak lah ke perhotelan, ke perusahaan percetakan dan lain sebagainya. Nah, seharusnya Pak Prabowo berpikir bagaimana cara mendapatkan formula khusus, setidaknya pemangkasan, tetapi tidak berdampak ke sektor-sektor yang lainnya. Menurut saya itu diperlukan, tetapi malah ya Anda tahu sendirilah, malah membahas maju Pilpres 2029. Ini menurut saya sangat mengejutkan sekali dan sangat di luar dugaan ya, tiba-tiba sudah membahas 2029. Ini ada apa semua ini ya? Padahal kalau kita lihat pada saat lalu ada putusan MK yang setidaknya syarat threshold untuk maju pada Pilpres 2029 itu 0% lah, alias semua partai-partai politik itu bisa mengajukan dirinya sebagai calon presiden. Nah, apakah ini ya di saat MK sudah merubah putusan, apakah ini bentuk kepanikan? Ya, menurut saya panik lah, karena PDIP sampai saat ini pun juga belum menjadi koalisi. Dan bahkan kayaknya tidak ada pertemuan ya antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Nah, apakah panik? Misal besok tiba-tiba PDIP mengeluarkan jurus pamungkasnya, Ganjar dan Anies Baswedan maju pada Pilpres 2029. Ini kemungkinan juga cara skakmat PDIP kemungkinan ya, kalau misalkan Anies dan Ganjar Pranowo atau Andika Perkasa dan lain sebagainya. Karena kader-kader dari PDIP menurut saya saat ini juga masih mempunyai popularitas, elektabilitas yang cukup tinggi. Kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu, sungguh di luar dugaan, Anies Baswedan tiba-tiba mendapatkan di angka 24%. Wow, 24% loh. Ini bisa menjadi tabungan lah setidaknya pada Pilpres 2029. Ya memang pasti galau lah setidaknya Pak Prabowo Subianto ya. Dan bahkan sudah disebut-sebut maju Pilpres 2029 dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini menurut saya masih perlu dikaji ulang ya. Terlalu tergesa-gesa dan belum ada sosialisasi, tiba-tiba langsung ada pemangkasan anggaran yang cukup fantastis. Nah, yang cukup unik lagi,
PSI juga menurut saya sangat gerusa-gerusu sekali. PSI nyatakan kembali dukung Prabowo maju Capres 2029. Nah, bagaimana nasib Kaisang? Bagaimana nasib Gibran? Apakah Gibran akan bersanding dengan Pak Prabowo Subianto lagi? Kita juga tidak tahu, karena Pilpres 2029 pasti dinamikanya sangat berbeda, bisa berubah total, dan arah politik masing-masing itu tidak bisa diprediksi. Ya seperti halnya pada Pilpres 2024 yang lalu. Tiba-tiba di penghujung pendaftaran Capres-Cawapres ada manuver dari Pak Jokowi, ada putusan MK dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sangat terlalu dini sekali ya untuk memutuskan maju pada Pilpres 2029. Menurut saya sangat dini sekali, karena di Pilpres 2029 itu pasti akan ada dinamika yang sangat berbeda. Dan otomatis lah kalau Pak Prabowo sudah siap maju di Pilpres 2029, pastinya partai-partai politik lainnya juga akan mulai merapatkan barisan, kurang lebih seperti itu. Saya jadi penasaran ya, PSI nyatakan kembali dukung Pak Prabowo, artinya tertutup sudah ya Kaisang maju Capres pada 2029. Sudah tertutup lah, karena PSI sudah menyatakan dukungan pada Pak Prabowo Subianto di 2029. Dan kalau misalkan Pak Prabowo tidak menginginkan Gibran otomatis juga tertutup lah untuk maju Pilpres 2029 dari PSI tentunya. Nah, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli menyampaikan singkat isi pembahasan dalam silaturahmi kebangsaan yang digelar Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat hari ini. PSI menyatakan koalisi politik tersebut akan terus berlangsung hingga periode ke depan. Koalisi ya lanjut selama-lamanya, kata Raja Juli saat meninggalkan Hambalang pada 14 Februari. Raja Juli pun menyatakan siap sikap politik PSI di Pilpres selanjutnya. Dia mengatakan partainya akan kembali mengusung Prabowo maju Capres 2029. Dukung Prabowo lagi, kata dia. Sebelumnya Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa KLB di Hambalang kemarin. Itu memandatkan Prabowo agar kembali maju Capres 2029, meminta Pak Prabowo menjadi calon presiden dan dari Partai Gerindra pada Pilpres 2029. Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab insya Allah, namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat, kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai KLB Gerindra di Hambalang pada 13 Februari. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali. Nah, saya juga penasaran sih, kira-kira respon petinggi Partai PAN, Nasdem, PKS itu seperti apa ya? Partai Gerindra secara terbuka mengumumkan bahwa ketua umumnya Prabowo Subianto akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2025. Pengumuman ini disampaikan di hadapan para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju dalam acara silaturahmi menjelang peringatan HUT ke-17 Gerindra di Hambalang pada 14 Februari. Adapun informasi pencalonan ini keluar dari Wakil Ketua Majelis Syuro DPPKS Ahmad Hermawan setelah menghadiri kegiatan silaturahmi pada Ketua Umum Partai Kim di Hambalang yang adalah diumumkan bahwa Prabowo akan maju. Pengumuman ini juga seiring dengan permintaan Prabowo kepada partai-partai Koalisi Indonesia Maju Plus untuk terus kompak sampai 2029. Bahkan Prabowo menawarkan Kim Plus menjadi koalisi permanen koalisinya untuk sampai 2029. Presiden Prabowo Subianto meminta koalisi Kim Plus menjadi koalisi permanen. Menanggapi pengumuman itu, beberapa partai politik pun memberikan pandangannya. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada Prabowo karena Prabowo diminta maju kembali dalam Pilpres. Selain itu, ia juga menyampaikan selamat atas terpilihnya Pak Prabowo pada periode 2025. Juga mengucapkan selamat kepada Prabowo karena diumumkan maju Pilpres. Ia mengatakan PAN merupakan teman seperjuangan dan setia Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pangan ini juga berujar ada saatnya PAN diajak bicara mengenai keputusan Kongres Luar Biasa. Pada saatnya kita akan diajak bicara. Partai Nasdem belum ingin berkomentar jauh mengenai keputusan Ketua Umum Gerindra maju Pilpres. Ketua DPP Partai Nasdem Willy mengatakan Nasdem belum menentukan sikap untuk mendukung Prabowo. Masih terlalu dini, ya betul, masih terlalu dini ya. Nah, dari PKS insya Allah mendukung Pilpres 2029. PSI juga mendukung ya. Jadi dari Nasdem ya yang masih belum memutuskan sikapnya akan
memutuskan mendukung Pak Prabowo maju Pilpres 2029 atau tidak, karena juga masih terlalu dini, sangat terlalu dini sekali. Masih 5 tahun lagi ya, bayangkan masih 5 tahun lagi sudah sibuk 2029. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Ini dikomentari oleh Oja, baru juga dilantik, janji-janji kampanye kerjakan aja dulu. Baru aja dilantik beberapa bulan yang lalu kok malah membicarakan untuk pencalonan Capres 2029. Kocak lu ya, sangat kocak sekali. Baru 100 hari kerja aja udah nafsu lagi. Bodoh amat. Ya ampun Pak, 6 bulan saja belum selesai udah mau 2 periode saja. Ya seperti itulah. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.